lately itu lagi banyak yang nanya soal ini. Pertama ya, ini adalah kedua orang yang sama-sama aku cintai dari dulu sampai sekarang ya. Tapi aku tahu satu dan yang lainnya itu tidak pada pola kehidupan yang sama. Yang ini suamiku itu bisa tiba-tiba tengah malam, tanpa aku tahu ya, aku lihat dari CCTV, beli martabak, makan langsung semuanya satu kotak. Dan suamiku di fase yang ini tuh nggak mau gerak sama sekali, dia gampang ngos-ngosan, gampang banget capek. Kalau kita bahas tentang kesehatan, udah jelas yang ini nggak lebih sehat dari yang ini. Tapi yang aku nggak seneng tuh orang-orang sering banget kayak ajak hidup sehat dong suaminya, ajak ke gym. Kok suaminya gitu sih badannya? Padahal kan semua itu butuh jernih, butuh proses. Kalian juga kalau misalnya lagi berjernih, berproses tuh nggak ada yang tiba-tiba zrut langsung jadi gitu. Semua tuh naik turun gitu kan. Kalian yang udah melewati diet yang mungkin 20-30 kilo, pasti kalian ngerti banget ya seberapa berat dan jatuh bangunnya diet itu ya kan. Nggak mungkin banget langsung bagus gitu badannya, nggak ada. FYI, aku bukan tipe orang yang nyuruh, maksa, dan larang-larang ya. Sama sekali bukan tipe orang kayak gitu. Menurut aku yang paling penting itu adalah kita memberikan contoh. Ini mulai dari diri kita juga gitu. Kalau kitanya aja nggak mau olahraga, nggak mau makan sehat, ngapain kita ngomong sama misalnya sama suami, sama anak. Mereka ngelihat juga, ya lu aja nggak gitu, ngapain gue ikutin. Ngasih contoh juga ke dia kalau misalnya gini loh, wajah yang nggak dikasih sunscreen dan kena UV terus-menerus. Ini loh, muka yang bener-bener selalu pakai sunscreen tapi padahal dia kena UV terus. Ini bukan orang lain ya, ini orang terdekat kita. Jadi dari situ bener-bener langsung, jadi gue nggak mau nih, gue sampai kejadian dulu baru gue menyesal. Mendingan gue berubah dari sekarang juga gitu loh. Kuping sih udah panas banget ya, dari dulu sering banget dengar kata-kata orang, tapi aku tuh nggak pernah nuntut apa-apa sama suami aku. Nomor satunya adalah aku pengen dia nyaman di tubuhnya dia sendiri. Aku tinggal kasih contoh yang baiknya aja. Dia mau ngikutin apa enggak ya terserah dia. Tapi alhamdulillah sekarang sih ngikutin dia. Karena juga mungkin dia ngerasa, kok istri gue sehat sendiri, nanti kalau misalnya gue nggak kuat sendirian gimana gitu kali ya. Pokoknya kalian tuh jangan capek berproses deh. Jangan capek-capek ngasih tahu orang-orang tersayang kalian. Tapi ngasih taunya itu semua juga ada caranya, ada etikanya. Nggak ada yang kayak kapan lo kurus, kapan nih benar gini. Perlakukanlah orang sebagaimana kalian itu mau diperlakukan. Jadi kita mesti tahu perlu apa enggak disampaikan. Is it nice to say that? Apakah kalimat itu kalimat yang menyenangkan didengar sama orang lain gitu. Udah itu aja. Sekian, semoga kita semua sehat selalu.